kalau melihat dari kondisi yang kebetulan kami juga pengelola praktik belajar lapangan di mahasiswa, jadi kami itu ada program setiap tahun ada program kegiatan praktik belajar lapangan untuk mahasiswa kesehatan masyarakat. Jadi kami sisir dari beberapa daerah, pernah di Jeneponto, Pangkep, kemudian Takalar, dan terakhir sekarang ini masih proses di Kabupaten Sopeng. Di Makassar memang sudah berlangsung lama juga, tapi itu waktu saya mahasiswa zamannya Prof. Alimin itu memang di Talo. Kita melaksanakan praktik belajar lapangan selama 4 tahun di sana. Prof. Alimin memang salah seperti itu. Kalau kondisi dari sisi kesehatan lingkungannya, yang kondisi di Talo kebetulan juga kami ada sampai sekarang masih ada pengawalan di sana. Memang kondisi yang paling parah di Talo itu di RW 5. RW 5 di Talo itu karena belum ada RW 5 itu mana itu di Talo itu? kelurahan RW 5, Pak. Iya. Di kelurahan apa? Kelurahan Talo atau kelurahan apa? Kecamatan Talo kan? Iya, kecamatan. Nama? Kelurahan apa lagi? Iya, oke, bisa ya. Bisa di jalan apa? Ya, Jalannya, nama jalan. di belakangnya SMK 5. SMK 5. Oke, Solo ya. SMK 5 itu apa itu? Yang pembangunan. Iya. Iya, sorry, pembangunan dia. Oke. Yang dulu ada apa lorong prostitusinya itu di sampingnya katanya. Oke. Lanjut. Ini menarik. Kalau bisa dari detail, misalnya sejak kapan mulai masuk, kemudian siapa yang bekerja, siapa yang fasilitasi, Itu masih di fasilitasi masih zamannya Prof. Alimin. Oh, Iya, Alimin ya. Iya. Oh, oke. Ya. Itu sampai sekarang masih berjalan, karena kemarin biasa kami turun juga untuk kolom-kolom, ternyata betul warga-warganya di sana, dan ini masih berjalan programnya Prof. Alimin. Cuma memang ada kendala katanya di sana, itu masyarakatnya pengumpul sampahnya yang masih kadang bermasalah. Ada yang merasa bahwa dia tidak dibayar dan sebagainya, tapi ada juga RT RW yang lancar begitu, Pak. Jadi itu kan yang sampai sekarang masih kami diskusikan seperti itu untuk di Talo. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di Talo memang masih kesehatannya masih perlu untuk diintervensi oleh beberapa kalangan seperti itu. Kalau untuk yang diskusi tadi terkait yang MBG itu memang kami masih telusuri karena memang baru kan itu program baru. Jadi memang kondisinya ya banyak yang masalah terkait limbahnya itu yang itu tidak bisa kita pungkiri. Cuman kita masih di Keseniman masih diskusikan sama beberapa pakar-pakar juga di Program Laut dan sebagainya. Tapi memang yang paling kalau saya dari paling krusial untuk kalau pembangunan Kota Makassar, memang kita mungkin bagusnya kita menelusuri dari Talo, karena Talo kan lumayan luas. Dan memang itu masih sampai sekarang masih belum terlalu ada perubahan signifikan sih, tapi belum terlalu banyak seperti itu. Dan semuanya rata-rata menarik untuk melakukan kegiatan di sana. Kemarin saya juga dipanggil oleh dari Laut yang hukum, mereka juga turun ke sana untuk ada yang tinggal seminggu di sana. Kami jadi diskusi sama mereka. Mereka tinjau dari sisi kebijakannya dan hukum itu rata-rata masih terkendala terkait TPA-TPA-nya. Jadi tidak semua RT RW itu ada tersedia tempat sampah. Jadi masyarakat harus dengan hati lagi untuk mencari wilayah yang ada pembuangannya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk berbagi sedikit saja. Terima kasih. Tapi menarik untuk tahu itu. Iya. Di situ ada narkobanya. Iya. Di situ orang berkelahi. Iya, sebenarnya memang kita kalau mau bahas tentang problem kesehatan sebenarnya mulai dari situ memang, karena Talo itu lingkup kompleks. Betul. Iya. Saya kan nggak berkelahi di tanah kuburan, Pak.